Allah Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, kesempatan ini Kau berikan bagi kami bersama-sama untuk memuji-muji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Meninggikan Engkau Tuhan Yesus di saat-saat kebersamaan kami Tuhan dengan Bapa kami, Bapak Barnabas Seketu, bersama dengan istri tercinta Ibu Agustina Seketu. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-anak semuanya sudah berada di tempat ini, dan juga cucu semuanya, dan juga keluarga besar Seketu, dan beserta dengan jemaat yang ada berkumpul saat ini Tuhan Yesus. Untuk kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dan kami melepaskan ke dalam tangan-Mu ya Bapa untuk pemakaman sebentar yang akan kami lakukan jenazah dari Bapak yang kami kasihi, Bapak Barnabas Seketu. Terima kasih Tuhan, jika pada saat ini kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan, dan kami bisa dikuatkan oleh kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus, dan kami percaya semuanya ini boleh jadi bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebaikan atau kehebatan kami, tapi semuanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah kekuatan kami, dan firman-Mu lah yang mengutus kami, dan firman Tuhanlah yang memberkati semua yang hadir pada saat ini. Biarlah dimuliakan nama-Mu Bapa, dan sukacita bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang sangat luar biasa, bukan hal yang biasa-biasa. Karena firman Tuhan adalah kebenaran, dan firman Tuhan adalah keajaiban, dan firman Tuhan adalah kuasa, bukan hanya sekedar perkataan saja. Dari Filipi pasal 3, ayatnya yang ke-20 dan 21. Filipi pasal 3, ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, saya pada kesempatan yang singkat ini hanya mau menyaksikan saja kembali apa yang diimani oleh Bapak yang terkasih ini selama hidupnya, Bapak Barnabas Seketu, berdasarkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kewargaan kita adalah di dalam surga. Saudara-saudara, Bapak Barnabas Seketu ini sampai Tuhan memanggil pulang kembali ke surga pada hari yang sama, yaitu hari Jumat, di mana Yesus Kristus juga mati dan disalibkan pada hari Jumat, di mana semua umat Kristen di seluruh dunia merayakan yang disebut dengan Jumat Agung. Disitulah Tuhan memanggil juga Bapak yang sangat kita cintai ini, Bapak Barnabas Seketu, dari hadapan kita. Bapak Ibu Saudara, sangat mengkonfirmasi bagaimana beliau mengimani tentang salib Kristus. Ya. Kita tahu Bapak kita ini dipanggil pulang ke surga dalam usia 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Haleluya, puji Tuhan. Ini adalah usia yang sangat panjang, yang sangat luar biasa, ya, saudara-saudara. Dan ini adalah merupakan anugerah Tuhan yang sangat luar biasa, oleh karena tidak semua orang bisa mendapat kesempatan memiliki usia yang panjang seperti itu. Semua orang
Semua anak-anak, cucu-cucu pasti berdoa bagaimana supaya orang tuanya panjang umur. Itu sudah pasti, saudara-saudaraku. Dan bagi Bapak Barnabas itu terjawab sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Tentunya kalau kita melihat saudara-saudara, siapapun yang mengenal Bapak Barnabas itu pasti mengakui beliau adalah orang yang sangat baik. Amin. Beliau adalah orang yang sangat membantu banyak orang. Saya percaya itu. Pasti banyak orang yang ditolong oleh Bapak ini selama hidupnya. Saya tidak akan berlebihan menyatakan itu. Karena saya mengenal beliau ini, walaupun mungkin belum puluhan tahun, tapi saya sudah melihat ketulusan hatinya selalu ingin menolong banyak orang. Terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, beliau ini adalah orang yang selalu memperhatikan kemajuan gereja. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya kalau kita lihat Bapak Barnabas ini tidak akan dipersalahkan lagi kalau beliau misalnya hanya memikirkan kesehatannya saja, memikirkan dirinya dan memikirkan keadaannya dan keluarganya. Tapi tidak demikian, saudara-saudara. Bukan hanya memikirkan dirinya, memikirkan keluarga, tapi memikirkan juga tentang kemajuan gereja. Tadi Bapak Ketua Umum Gereja Injil Karunia, Bapak Pendeta Tommy Dixon Raga MTH, sudah menyampaikan bagaimana sekilas bahwa beliau ini adalah seorang pejuang di dalam gereja yang kudus, gereja yang benar. Dan itu akan kami ingat, kita akan kenang sampai selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus sudah mencatatnya di dalam surga sebagai mahkota baginya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi usia 83 tahun, 4 bulan, saudara-saudara, itu adalah usia yang sangat pendek. Kalau kita mengingat dan kita melihat bagaimana usia kita di kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus yang tidak ada batas. Kenapa kita bisa melihat itu? Karena Alkitab tadi mengatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Bukan di pintu surga, bukan di samping surga, tetapi di dalam, in the heaven, di dalam, saudara-saudara. Ya, bukan melihat dari luar, tapi di dalam. Bagaimana kita bisa berada di dalam surga dan bagaimana kita menjadi warga surga, saudara-saudara? Tidak bisa dengan usaha perbuatan kita. Karena usaha perbuatan saudara-saudara dan saya itu bercacat, tidak akan pernah sempurna, dan tidak ada manusia yang terbebas dari dosa. Tapi tahukah Bapak Ibu saudara-saudara bahwa 2000 tahun yang lalu, di mana semua umat Kristen memperingati yang disebut dengan Jumat Agung, disitulah Yesus Kristus Tuhan kita, saudara-saudara, menyatakan dengan darahnya yang tercurah dan tubuhnya yang disalibkan di Bukit Kalvari, Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Apa yang sudah selesai, saudara-saudara? Semua penghalang, semua hambatan untuk bertemu dengan Tuhan, yaitu segala dosa kita, semuanya sudah diampuni, tetelestai, sudah sempurna. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau hanya untuk hal-hal yang sementara di dunia ini, Tuhan Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, kalau hanya untuk menyembuhkan penyakit, Tuhan Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Semua orang bisa berobat kepada dokter dan ilmu pengetahuan bisa memberikan kesembuhan. Tapi tahukah saudara-saudara, Yesus datang untuk menyembuhkan umat manusia dari penyakit kronis yang mematikan, yaitu upah dosa adalah maut. Dia sembuhkan kita dari maut itu. Amin. Dia sembuhkan kita dari kuasa dosa. Sehingga saudara-saudara dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah saudara dan saya. Itulah kesaksian hidup dari Bapak Barnabas itu selama hidupnya. Dia sering berkata, kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Hal yang sama juga dari mimbar ini saya menyaksikan, kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Bukan karena usaha dan kebaikan saya, tapi karena firman Allah tadi mengatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Tapi beliau mendahului kita terlebih dahulu,
Dan kita nanti akan menyusul, karena tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita bersatu di sini, saudara-saudaraku. Besok di hari akan datang ketika Tuhan Yesus datang, Ibu Agustina Saiketu yang terhormat, kita juga akan berjumpa bersama dengan Bapak Barnabas Saiketu. Tentu kita di sana sudah menjadi saudara bersaudara, tidak lagi menjadi suami istri atau orang tua dan anak. Karena semua di hadapan Allah sudah menjadi sama, dan kita semua anak-anaknya yang ditebus dengan darahnya yang suci. Amin. Saudara-saudara, oleh karena itulah dikatakan tadi di ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita ini yang hina ini, sehingga menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tubuh siapa? Tubuh kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudara, tahukah semua orang yang telah mati, semua orang yang telah meninggal dunia, mereka masih ada jasadnya di dalam kubur ataupun di dalam lautan atau di mana saja. Semua orang, saudara-saudara, kecuali hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Maut tidak berkuasa menahan dia di dalam kubur itu, karena dia harus bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa harus yang ketiga? Hari yang ketiga harus hari yang ketiga, karena kalau bukan hari yang ketiga, dia tidak akan bangkit. Karena itu sudah difirmankan jauh hari sebelumnya bahwa dia mati tapi bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudara, dia memiliki tubuh yang baru, tubuh surgawi Yesus Kristus. Dia yang pertama, saudara-saudara, memiliki tubuh yang mulia itu, yang tidak bisa dihinggapi oleh sakit penyakit, saudara-saudara, yang tidak bisa dihempaskan oleh situasi COVID-19 dan lain sebagainya, saudara-saudara. Karena tubuh itu adalah tubuh yang mulia, tubuh surgawi. Seperti itulah tubuh baru yang akan diubahkan oleh Tuhan Yesus suatu saat bagi Bapak Barnabas Saiketu dan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Karena itulah kesatuan kita yang kekal, kesatuan kita yang abadi, saudara-saudara. Di dunia ini boleh kita bersatu di dalam arisan, boleh kita bersatu di dalam paguyuban, boleh kita bersatu di organisasi, tapi itu bukan kesatuan yang kekal, karena suatu saat pasti berpisah. Tapi kesatuan di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara, adalah kesatuan yang sungguh-sungguh, kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sampai selama-lamanya. Karena apa? Karena penebusan segala dosa kita oleh darah Kristus telah menebus kita dan menyucikan kita, sehingga kita menjadi satu kesatuan di dalam kekekalan. Amin. Dunia ini hanya bersifat sementara. Kita sudah saksikan tadi, puji syukur kepada Tuhan. Umur yang panjang yang luar biasa. Tapi sepanjang apapun umur kita di dunia ini, suatu saat akan ada bel. Tet, selesai. Saudara-saudara, di masa COVID-19, saudara-saudara, begitu banyak orang yang mati oleh karena sakit virus yang sangat luar biasa mematikan di seluruh dunia ini. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Itu semua menakutkan, dan menakutkan. Semua orang ketakutan tanpa kecuali. Orang yang berkuasa pun ketakutan. Orang yang berilmu pun ketakutan. Ya, orang yang memiliki fisik yang kuat, yang hebat pun ketakutan. Takut apa, saudara-saudara? Bukan takut virus, tapi mereka takut mati. Saudara-saudara, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Yesus, di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada ketakutan terhadap maut. Karena Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa bisa demikian, saudara-saudara? Karena Tuhan Yesus sudah menebus segala dosa kita, lunas dibayar sekali untuk selama-lamanya. Karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dan dia naik ke surga dan mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya, saudara-saudara dan saya, dan semua orang yang percaya kepadanya tanpa pandang bulu. Saudara-saudara, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kenapa kita mengatakan kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Bukan karena kita takabur, bukan karena kita ingin mati, tetapi apa?
Oleh karena kematian itu adalah merupakan jembatan bagi setiap orang yang percaya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dan menikmati segala kebahagiaan surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka firman Tuhan menegaskan sekarang kembali kepada Ibu yang kita kasihi, Ibu Agustina Seketu, begitu banyak kenangan yang luar biasa bersama-sama dengan Bapak kita, Bapak Barnabas Seketu, termasuk dengan Jemaat Gereja Injil Karunia juga, dengan segala pengurus dan semua yang bersama-sama atau yang terhubung dengan Bapak kita ini. Marilah kita kenang, saudara-saudaraku. Mari kita ingat dan kita lebih rajin, lebih teguh lagi iman kita kepada Yesus Kristus setelah kepergian dari Bapak yang menjadi teladan kita, Bapak Barnabas Seketu. Ibu dan juga anak-anak semuanya akan diuji setelah kepergian daripada Bapak Barnabas Seketu. Benarkah keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Barnabas Seketu mengikuti jejak imannya? Itu tidak akan dijawab oleh Bapak Barnabas Seketu lagi. Tapi semua istri, anak-anak, semua cucu, itulah yang menjawab untuk di hari yang akan datang. Bahwa beliau ini adalah sungguh teladan di dalam hidupnya. Dia selalu ingin agar semua orang, semua keluarganya mandiri. Dan gereja juga agar mandiri. Dan itulah memang yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kasih membuat kita menjadi teguh di dalam menghadapi, menjalani hari-hari kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, maka semua kita yang hadir di sini tentunya bukan karena kita berduka cita. Betul, berduka cita secara jasmani, betul sekali. Karena kita ingin bersama-sama selamanya dengan orang yang kita cintai. Tapi itu tidak mungkin. Suatu saat kita ini akan berpisah secara fisik. Tapi saudara-saudara, ingatlah bahwa di dalam Kristus kita ini selalu mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Apapun yang terjadi di dunia ini, itu hanya sementara saja. Tapi kalau kita melihat diri kita di dalam kekekalan bersama Yesus Kristus, kita akan tetap bersemangat menjalani kehidupan kita. Maka kita pun akan tetap bersemangat memuji Tuhan dan untuk mengantarkan ke tempat yang terakhir jenazah dari Bapak kita, Bapak Barnabas Seketu yang kita cintai ini. Beliau tidak mendengarkan lagi khotbah ini, tidak mendengarkan lagi kata-kata kita, tidak mendengarkan lagi doa-doa kita, tetapi Tuhan mendengarkan semuanya. Amin. Dan melihat semuanya apa yang kita lakukan hari ini tidak akan sia-sia jeripayamu di dalam Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan berlipat kali ganda segala kebaikan yang kita lakukan. Terima kasih, itulah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan di pagi hari menjelang siang hari ini untuk menjadi berkat bagi kita semuanya, terutama keluarga besar yang ada hadir di tempat ini semuanya. Kiranya Tuhan membalaskan berlipat kali ganda semua apa yang kita lakukan, itu menjadi sukacita yang besar bagi kita untuk hari ini dan hari yang akan datang. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah sukacita kami Tuhan. Sudah selesai kami merasakan secara jasmani duka, perasaan sedih. Tapi saat ini mulai kami melepaskan jenazah daripada Bapa yang kami cintai, yang kami hormati, Bapak Barnabas Seketu, yang sudah sampai di hadapan, di mana dia sudah bersama-sama dengan Engkau di dalam surga, karena Engkau adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya, dan Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, yang tidak akan pernah meninggalkannya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh karena itu Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melepaskan jenazah dari Bapak kami, Bapak Barnabas Seketu, ke dalam tangan-Mu, dan keluarga dengan penuh kerelaan hati mengenang dan mengingat semua kebaikan bersama dengan beliau sebagai kepala rumah tangga pejuang yang hebat, yang sangat luar biasa. Dan semuanya itu akan dikenang dengan rasa syukur dan ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Gereja Injil Karunia mengenal Bapak Barnabas Seketu
Kami bersyukur karena kami mengingat semua kebaikannya. Bahkan di dalam kondisi sakit pun Bapak Barnabas Seketu tidak pernah absen di dalam ibadah. Dia terus datang dan mendorong setiap orang untuk menghargai pengorbanan Kristus yang sudah menyelamatkannya dan menyelamatkan kami semua. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus, dimuliakan namamu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Semuanya anak-anak, cucu, semua menantu dari Bapak Barnabas Seketu supaya merapat ke sini di sekitar peti jenazah, karena keluarga akan menyaksikan terakhir wajah dari opa, dari suami, dari bapak yang kita cintai ini, yang teladan kita selama beliau hidup dan selamanya akan kita kenang perjuangannya yang luar biasa. Pak Franklin, tuh masuk semuanya mau ditutup, ayo tutup peti. Merapat ke sini, ya. Ya, dan tolong kali ini diabadikan dengan foto atau video. Dan kita menyanyikan pujian nomor 4, kekuatan serta penghiburan. Dan semua keluarga saya berharap juga ikut menyanyikan pujian ini. Kekuatan serta penghiburan dan apa yang Tuhan ini. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam hibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, yang kuat pengertian dan menghibur imanku. Tiap hari Tuhan besertaku. Tiap hari Tuhan besertaku, tiap jam di hatiku. Aku jatuh di halaunya musuhku kejam, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, yang lemah, yang kurang bergantian, meneguhkan imanku. Saya mengajak Bapak Ketua Umum Gereja Injil Karunia, kita akan berdoa sama-sama melepaskan jenazah dari Bapak yang kita kasihi, Bapak Barnabas Seketu. Dan setelah doa ini kami persilahkan nanti untuk petugas atau keluarga untuk menutup peti jenazah. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang mulia, Yesus Kristus kepala gereja, kepala tubuh, yang telah memiliki kami dan akan memiliki kami selama-lamanya. Akan memiliki dan telah memiliki Bapak Barnabas Seketu, adalah milikmu, adalah anakmu, dan adalah umatmu. Dan hari ini Tuhan Yesus, jenazah tubuh daripada Bapak Barnabas Seketu ini akan kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan kami antarkan ke pemakaman.
menunggu hari kebangkitan, hari yang mulia itu, di mana kami dikumpulkan bersama-sama lagi, bersama dengan Tuhan Yesus kami akan diangkat di awan-awan. Oleh karena itu Bapa di surga, kami tidak menyatakan ini adalah sebuah duka cita, tetapi ini adalah damai sejahtera Tuhan, dan ini adalah sukacita bagi kami, karena ada kebangkitan yang akan datang, yang akan mengumpulkan kami bersama-sama akan bertemu kembali dengan beliau. Oleh karena itu Bapa di surga, kami serahkan jenazah Bapa kami, Bapak Barnabas Seketu, ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang melindungi sampai selama-lamanya. Dan keluarga dihiburkan senantiasa untuk memuji memuliakan Engkau. Sepeninggal daripada beliau ini, semuanya akan baik-baik saja di dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di dalam surga dan persekutuan di dalam Roh Kudus, kami bersyukur menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa di dalam surga. Haleluya, sama-sama kita berkata Amin. baik. Saya persilakan untuk melihat yang terakhir kali bagi keluarga, dan Ayo, saya El. minta untuk Ayo Pio. petugas Lihat apa? Terakhir. ya, silakan mengucapkan ya, selamat jalan dan selamat berpisah semuanya. Ibu yang tercinta, silakan ya, anak-anak semuanya, cucu-cucu ya, mulai besok tidak melihat opa lagi di rumah ini, tetapi melihat kebaikannya dan semua kenangan yang indah bersamanya. Ya, ya, sambil kita meminta petugas atau keluarga menutup jenazah, Tutup. kita menyanyikan keluarga Kasih kesan simpan aja. keluarga simpan. Oke, kita menyanyikan sekali lagi pujian tiap hari Tuhan besertaku. Tiap hari Tuhan besertaku. Tiap aku jatuh di halaunya musuhku kejar. Dan sesuai Dan sesuai dengan hikmat Tuhan. saudara-saudara, kita akan berangkat setelah ini menuju pemakaman umum Budi Dharma ya, dan kita bersama-sama di sana untuk memakamkan Bapak Barnabas Seketu, dan ucapkan selamat tinggal, selamat jalan, dan silakan. Sesuai dengan hikmat Tuhan. Semuanya ikhlaskan karena kita berganti dalam pengorbanannya, dan ingatlah terutama imannya menjadi iman kita bersama. Baik, semua keluarga bersiap-siap ya, dengan kendaraan yang sudah disiapkan. Kita akan langsung berangkat bersama-sama, tidak ada yang ketinggalan, semua sama-sama konvoi supaya sama-sama berangkat dan sama-sama juga tiba di tempat pemakaman di TPU Budi Dharma. Tuhan Yesus memberkati. Mari. Udah bikin aja.